guys. Halo teman-teman. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang digital money. Digital money itu pasti kalian sudah sangat familiar, bukan? Tapi di sini saya dan teman-teman akan membahas beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu tentang digital money. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah dari digital money. Digital money itu sebenarnya dimulai pada tahun 1960, di mana perusahaan IBM dengan American Airlines membentuk suatu sistem bernama SABRA, yaitu Semi Automatic Business Research Environment, di mana mereka membuat sistem yang memungkinkan pelanggan untuk melihat kursi mana sih yang kosong, berapa harganya, dan mereka juga bisa reserve kursi yang kosong itu dan dibayar kredit kemudian. Nah, pada tahun 1970, bank-bank di Amerika dan Eropa sudah menggunakan komputer mainframe yang memungkinkan mereka untuk mengkontrol, untuk mengendalikan apa aja sih transaksi yang terjadi di bank cabang maupun di bank lain. Nah, setelah itu, pada tahun 1983, ini mulai muncul yang namanya David Chaum. Dia itu mencetuskan ide digital money. Nah, mungkin merasa karena belum ada ya digital money, jadi dia memulai perusahaan yang dinamakan DigiCash, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang digital money itu sendiri. Tapi sayangnya pada tahun 1998 perusahaan itu bangkrut. Jadi David Chaum harus keluar dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaannya tidak ada. Sebenarnya perusahaan itu berada di Amsterdam. Nah, mungkin pada tahun itu masyarakat belum terlalu butuh ya dengan digital money, berbeda dengan sekarang di mana-mana sudah banyak sekali kemajuan teknologi, jadi sangat dibutuhkan digital money itu. Nah, pada tahun 1997 Coca-Cola nih yang gak disangka-sangka malah mengenalkan transaksi menggunakan vending machine yang sebenarnya itu termasuk ke mobile payment. Nah, di situ tuh mereka emang mulai mengenal sistem pembayaran yang lain gitu, selain dengan transaksi konvensional yang kita ngasih uang dari segala macam seperti itu. Nah, setelah itu di tahun yang sama muncullah yang sampai sekarang pasti semua tahu, PayPal. Semua pasti tahu. Nah, pada tahun itu PayPal mulai muncul dan mulai digandrungi oleh publik. Nah, pada tahun 2008 muncullah Bitcoin. Bitcoin sendiri sebenarnya beberapa negara sudah membolehkan, tapi di Indonesia sendiri itu tidak diperbolehkan karena tidak didukung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Nah, selain itu juga Bitcoin itu tuh rentan sekali terhadap peretasan dan banyak masalah sebenarnya Bitcoin itu, karena Bitcoin sendiri itu beberapa kali dikenal dengan mata uang yang membantu untuk terorisme. Jadi untuk sekarang Indonesia close, nggak bisa untuk memakai Bitcoin, tapi untuk beberapa negara mungkin bisa. Jadi itu tentang sejarahnya. Sekarang kita next. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke salah satu contoh digital money yang ada di Indonesia, yaitu GoPay. GoPay ini fiturnya lengkap banget. Kalian bisa bayar pakai kode QR yang tersedia di gerai seperti ini. Nah, nanti kalian juga bisa pakai kode kalian sendiri. Sebelumnya kalian harus masukin di 6 digit PIN yang telah kalian set terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nanti barcode-nya kalian berikan ke kasir. Nanti kasirnya akan menyelesaikan pembayaran dan otomatis mengurangi saldo yang kalian punya. Lanjut, di sini juga ada pay letter. Pay letter itu kalian bisa beli apapun, tapi bayarnya nanti. Jadi masuk ke tagihan kalian. Kalian juga bisa isi saldo. Nah, isi saldonya bisa isi nominal sendiri atau bisa milih dari sini yang ada 50.000 sampai 500.000 ini. Nanti kalau misalnya kalian mau 50.000, terus kalian bisa metode pembayaran nih, ada misalnya pakai debit BCA, bisa ke one click, tinggal masukin nomor rekening sama limit harian kalian, sudah jadi. Kalian juga bisa minta isi saldo kepada teman kalian, keluarga, driver Gojek, minimarket, BCA one click, mobile banking, internet banking, ATM, SMS banking, kantor cabang bank. Jadi gampang banget, dimanapun bisa.
dimanapun, kapanpun pasti bisa. Terus ada yang lainnya, itu ada mission itu bisa kalian pakai untuk mendapatkan voucher, dapat potongan atau apa segala macam itu. Terus bisa minta, kalian bisa kayak model patungan dari teman kalian. Jadi nanti disediakan kode QR seperti ini. Nanti tinggal teman kalian scan, otomatis masuk uangnya ke saldo kalian. Lalu ada juga di sini tarik. Kalian bisa tarik tunai dari saldo GoPay yang kalian punya. Jadi dari uang masuk ke akun GoPay bisa diuangkan kembali seperti itu. Terus ada fitur tagihan juga. Di sini kalian bisa membayar layanan publik seperti PLN, BPJS, terus zakat, TV kabel, sampai sekarang sudah ada fitur bayar SPP lewat GoPay. Nah, mudah banget ya, sekarang apa-apa dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi. Next, kalian bisa banget isi pulsa lewat GoPay. Kalian bisa mencantumkan nomor kalian jika memang nomor kalian yang ingin diisikan pulsanya, atau nomor teman kalian, keluarga kalian, bapak atau ibu. Jadi kalau minta isi pulsa nggak perlu repot-repot keluar seperti itu. Terus lainnya, kita ada juga riwayat. Jadi kalian bisa ngelihat transaksi apa aja sih yang udah terjadi, transaksi apa aja sih yang sudah kalian lakukan. Jadi semuanya tetap terkendali. Bisa meminimalisir kejahatan dan kecurangan juga. Nah, kalian udah lihat kan salah satu contoh digital money yang sangat populer di Indonesia. Tapi sebenarnya digital money itu nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Tapi sayangnya yang saya punya cuma itu. Jadi kayaknya akan lebih baik jika nanya sama teman saya yang lainnya ya. Alvin punya digital money apa ya? Bisa dijelaskan dong ke teman-teman. Jadi sebelumnya IMAN itu adalah uang elektronik yang digunakan untuk transaksi internet dengan cara elektronik. Salah satu contoh e-money adalah kartu debit, seperti kartu debit BCA ini. Kartu ini dapat diisi dengan cara pertama melalui transfer dengan m-banking, atau bisa juga dengan setor tunai dengan mesin ATM, atau melalui teller di bank. Kegunaan kartu debit ini sebagai e-money adalah untuk membayar transaksi secara online. Hai guys, jadi kalian pasti udah denger dong apa pengertiannya dari digital money atau e-money, dan juga kelemahan dan kelebihannya sama sejarahnya. Dan sekarang aku bakalan ngasih tahu apa perbedaan dari e-money sama digital payment. Jadi sebenarnya tuh banyak yang salah kaprah gitu. Apa sih digital money sama digital payment? Apa sih bedanya itu? Kalau digital money kan tadi dikasih tahu kalau nama lainnya adalah e-money. Kalau digital payment itu e-payment. Dari e-payment ini ada beberapa dari e-payment ini ada beberapa fasilitas. Ada e-wallet, payment card, e-cash, e-check, dan ada lagi satu lagi aku lupa. Dan di sini aku udah bawa dua, Breezy sama e-tol atau e-money. Ada e-money ya. Jadi kalau e-money ini dia fleksibel. Yang ini dia bisa buat bayar e-tol, terus buat bayar belanjaan di Indomaret, di Alfamart. Dan kalian juga bisa ngisi ini juga selain di banknya langsung, kalian bisa ngisi di Indomaret. Dan di sini buat limitnya lebih besar daripada e-payment. Sama kayak gini, Breezy juga. Dan kalau e-payment yang aku punya ada GoPay, ada di aplikasi Gojek. Caranya juga gampang, tinggal isi ulang lewat ATM atau lewat Indomaret juga bisa, tapi limitnya lebih sedikit. Kita lihat ya, caranya gampang banget. Ini punya aku, bisa kelihatan nggak? Nih guys, aduh. Jadi itu bakalan aku screen record ya. Gampang banget buat nambah atau ngisi saldo. Di sini ada pilihan
bisa isi berapa aja, ada metode lain. Dan di sini ada banyak banget pilihannya. Gitu guys. Ini bedanya ya. Terus habis itu ada promo dan lain-lain. Nah, bedanya kalau apa sih ini sama e-payment? E-payment sama e-money ini, kalau e-money ini kan bisa universal gitu loh, bisa buat apa aja. Sedangkan kalau e-payment itu hanya buat instansi terkait. Kalau sama Gojek, GoPay itu cuma buat beberapa pembayaran doang, nggak semuanya bisa. Kalau ini hampir semuanya bisa gitu guys. Jadi gitu aja penjelasan sedikit dari aku. Kita dengerin dari yang lain ya. Kelebihan digital money: tidak harus bawa uang tunai, transaksi lebih akurat, jumlah nominal berkurang sesuai jumlah yang dikeluarkan, adanya database yang mencatat seluruh transaksi lebih cepat. Kekurangan digital money: riskan untuk dibajak atau diretas karena memakai sistem elektronik dan internet. Adanya risiko data hilang karena kesalahan software. Tidak semua tempat mempunyai alat yang digunakan untuk pemakaian digital money tersebut, dan juga belum semua tempat memberlakukan e-money di merchantnya. Uang yang sudah disimpan dalam e-money akan hilang apabila Anda menghilangkan kartu atau alat yang dipakai untuk menyimpan uang tersebut. Ya, jadi ini tampilan menu dari OVO. Ciri khas dengan warna ungu. Ini adalah tampilan menu top up. Nah, penjelasan berikutnya itu kelebihan dan kekurangan digital payment. Kelebihannya ada dua, yaitu efisien waktu, efektif, dan mudah. Yang kedua itu kemungkinan kecil adanya tindakan kriminal. Yang berikutnya adalah kekurangan digital payment. Itu ada dua. Yang pertama itu infrastruktur di bidang telekomunikasi belum maksimal dan jaringan internet juga terbilang mahal. Yang kedua itu adalah adanya cyber yang bisa membobol uang elektronik karena terkoneksi oleh internet. Ya, ini bisa dibilang cybercrime. Berikutnya itu perbedaan e-money dengan e-wallet. Yang pertama itu sistem penyimpanan data dan saldo. E-money merupakan sistem transaksi di mana saldo itu disimpan dalam server operator, bank atau di dalam chip kartu. Sedangkan e-wallet memungkinkan pengguna untuk menyimpan info keuangan tergantung operator dengan smartphone. Yang kedua itu e-money lebih fleksibel dibanding e-wallet. E-wallet berlaku terbatas dan jenis aplikasi setidaknya harus bekerja sama dengan operator yang sama agar bisa menerima pembayaran dengan cara ini. Sedangkan e-money lebih global dan dapat digunakan dalam sehari-hari seperti bayar tol, belanja, dan tiket transportasi. Yang ketiga itu batas maksimal saldo. Kalau e-money itu tidak lebih dari 2 juta, sedangkan e-wallet itu maksimal 10 juta. Yang terakhir itu top up. E-money itu bisa dilakukan di minimarket seperti Alfa atau Indomaret, sedangkan e-wallet elektronik bisa diisi melalui m-banking, transfer, dan minimarket. Nah, inilah contoh aplikasi Dana. Ini tampilan menunya. Ya. Ini transaksi yang telah saya lakukan di dalamnya itu bukti-bukti pembayaran. Kemudian ini voucher dan ya ini untuk top up saldo Dana, bisa melalui berbagai bank, bisa juga dari agen Alfamart, Indomaret gitu. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, saya ucapkan banyak terima kasih.